Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami menyambut dengan penuh sukacita di hari Minggu di mana kita dapat berkumpul bersama dengan saudara-saudara seiman kita untuk berbakti, memuji dan memuliakan namanya. Kami menyambut apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir untuk dapat berdiri di tempat sejenak? Baiklah, kalau tidak ada, Bapak Ibu adalah sidang jemaat yang setia di dalam setiap ibadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan saat teduh sejenak, kita akan mengingat kasih Allah yang begitu besar. Saya akan membacakan sebuah ayat. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Bapa, kami mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan doa. Engkau akan memberkati kami semua yang hadir pada saat ini. Engkau akan memberkati setiap kami yang boleh menjadi pelayan di dalam pelayanan pada ibadah pagi hari ini. Terutama untuk kebenaran firman-Mu yang akan ditaburkan, sehingga boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Berkati saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, percepat langkah mereka sehingga mereka tidak ketinggalan berkat yang akan mereka terima. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Untuk itu kami mau memuji, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Biarlah ini merupakan menjadi persembahan yang harum bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita harus patut mengucap syukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa. Dan kita selalu bangun dengan kasih yang baru, berkat yang baru, bahkan kekuatan yang baru yang daripada Dia. Tentu mari kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan.
yang senantiasa mengasihi kita sampai kepada akhir zaman. Mari sidang jemaat silakan duduk. Kita akan lebih dalam lagi menyembah Dia. Kita tahu bahwa kasih Yesus nanti ada di dalam ruangan ini. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih
kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang tiada pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu, firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku ya Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, tu dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan, ku dengar firman-Mu. Bapa kami dalam surga, kami telah siap untuk diberkati oleh firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh hadir dalam ruangan ini, memberikan sebuah kehormatan seutuhnya terhadap kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa itu melalui firman Tuhan. Kami percaya ketika kami membuka firman Allah, kami berjumpa dengan Engkau sendiri dan Roh Kudus akan menuntun kami. Roh Kudus yang akan membawa kami tersungkur di bawah otoritas firman itu. Sehingga kami menyadari bahwa kami adalah ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang lemah. Kami perlu menghormati, meninggikan, mempermuliakan Engkau, terutama dalam ibadah hari ini. Agar tidak ada sikap kesombongan hati kami ya Tuhan. Biarlah kami merendahkan diri di bawah kaki salib Kristus. Membuka hati, membuka diri untuk dikoreksi, untuk diluruskan kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh meneladani Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah memberikan keteladanan hidup. Terima kasih Bapa, berbicaralah dan kami siap untuk mendengarkan. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, sembunyikan di bawah kaki salib-Mu dan urapi dengan kuasa-Mu. Agar setiap kebenaran yang disampaikan, yang dibagikan, yang dibacakan, yang diuraikan, diteguhkan dalam setiap hati kami. Sehingga kami pulang kembali dari tempat ini penuh sukacita ilahi dan hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyapa Bapak Ibu dengan shalom. Ya, jemaat yang di rumah yang mengikuti ibadah secara live streaming, saya juga mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Dan mungkin juga orang-orang yang saudara-saudara kita yang baru mengikuti channel ini dalam ibadah pagi, saya mengucapkan selamat berbakti bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat kemarin kita baru mengikuti suntikan vaksin ketiga. Ya, ada beberapa yang reaksi yang pegal-pegal, ada juga yang demam, ya. Yang mungkin sekarang ada yang beberapa yang tidak hadir ya karena itu, tetapi tidak apa-apa. Ada yang juga enggak bereaksi apa-apa ya, itu masing-masing sesuai dengan kondisi tubuhnya. Ya. Dan itu akan baik-baik saja. Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang belum vaksin ketiga, ya saya mengingatkan ini penting sekali. Kalau saya tidak salah besok masih dibuka ya untuk vaksin di SD itu. Termasuk vaksin kedua dan ketiga, ya kalau belum yang ketiga mungkin masih bisa. Saya melihat di pengumuman itu masih bisa kalau saya tidak salah, yang belum vaksin ketiga. Tolong pastikan Bapak Ibu sekalian vaksin yang ketiga, ya vaksin yang ketiga, ya, vaksin yang ketiga dan kita bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya kita bersyukur juga ada beberapa anggota jemaat kita yang kemarin kena dan sekarang sembuh, sudah sembuh semua, sudah bergereja bersama-sama, ya. Sudah bergereja bersama-sama. Kita berharap tidak ada yang terpapar ya, tidak ada yang terpapar. Khotbah saya pagi ini dengan judul Kasih Allah dalam pengorbanan yang sempurna. Kasih Allah dalam pengorbanan yang sempurna. Bapak Ibu, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk konsentrasi, untuk fokus, untuk pikiran kita tidak melayang kemana-mana. Tolong fokuskan kembali kepada firman Allah ini, karena kemana kita melihat firman Allah, di sana kita berjumpa Tuhan, karena firman Allah adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Dan biarlah Roh Kudus menerangi hati kita sehingga kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui firman Allah yang akan diuraikan pagi hari ini, ya.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka firman Tuhan dari kisah Filipi pasal yang kedua. Ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-5 sampai 11. Namun saya akan membaca ayat 1 ya sampai dengan ayat yang ke-11, dimulai ayat 1, tidak apa-apa ya. Mari kita buka Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 di bawah perikop nasihat supaya bersatu. Ya. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, 1, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dari dalam penjara di Roma. Ya. Paulus saat itu di penjara bukan karena dia melakukan kesalahan, dia bukan karena dia melakukan sebuah kejahatan akhirnya dia tangkap dan dipenjara, bukan. Tetapi dia dipenjara karena membela Injil, karena dia mempertahankan Injil, karena dia menjadi pemberita Injil. Jadi Paulus di penjara di rumah di Roma, ya, di sebuah rumah yang disewa, lalu dia diborgol untuk mempertanggungjawabkan kesaksian terhadap Injil. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus di penjara justru tentara-tentara, penjaga-penjaga penjara, pengawal-pengawal itu ya berhadapan dengan Paulus setiap hari berganti-ganti, itu justru di sana Paulus dengan leluasa bisa berbicara, bisa bersaksi mengenai Injil Yesus Kristus. Luar biasa. Nah, kemudian Bapak Ibu di dalam suasana dia di penjara, ya, dia memberikan sebuah tema kitab ini dengan luar biasa, bahwa kitab Filipi ini, surat Filipi ini dengan tema sukacita. Tidak masuk akal memang ketika seseorang berada di dalam sebuah tekanan, di dalam sebuah penjara, di dalam sebuah diperlakukan dengan tidak adil, lalu dia harus menulis sebuah surat yang ditujukan kepada jemaat-jemaat di Filipi dengan tema sukacita. Ya, luar biasa, ya. Bertentangan dengan keberadaannya sebenarnya. Tetapi mengapa Paulus bisa mengangkat sebuah tema, yaitu tema sukacita? Saya percaya karena itu dilandasi oleh sebuah keyakinan yang kokoh akan Injil, akan Yesus Kristus, sehingga sekalipun dirinya mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, bahkan diterpenjara dan terborgol, hati yang penuh sukacita karena dia memiliki Yesus, karena dia memiliki Tuhan, itu sulit untuk dibendung. Fisik terpenjara, mental tertekan, tetapi ketika Paulus memahami bahwa begitu luar biasanya Kristus yang tinggal di dalam dirinya, maka dia mampu menulis surat dari dalam penjara itu dengan tema sukacita. Bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang.
Tuhan sudah dekat. Bersukacitalah, bersukacitalah dan bersuka. Berapa kali kalimat itu dan kata itu ditulis? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa. Kemudian di dalam konteks ini, dalam bacaan ini, Paulus mengingatkan pada jemaat yang notabene, jemaat itu adalah jemaat yang baik. Jemaat Filipi adalah jemaat yang sangat baik ketika Rasul Paulus mengalami penganiayaan, pemenjaraan, bahkan di dalam pelayanan pemberitaan Injil yang tantangannya begitu luar biasa. Jemaat itu dengan sukacita, sukarela mengumpulkan persembahan, dukungan buat pelayanan Paulus. Luar biasa. Maka isi surat ini salah satunya bagian daripada ucapan terima kasih. Karena jemaat telah memperhatikan hambanya yang melayani dengan kerelaan hati mereka. Kemudian juga mengingatkan kepada jemaatnya, karena ada jemaatnya, ada bibit-bibit perpecahan. Ada orang-orang di dalam gereja, di dalam jemaat itu yang mementingkan diri sendiri, yang tidak mau peduli satu dengan yang lain. Paulus mengantisipasi itu dengan sebuah surat ini. Maka dari itu ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, ya kita bisa melihat di sini. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dengan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Paulus sudah bersukacita, tapi minta disempurnakan lagi, ya, sukacitanya di dalam penjara itu dengan cara apa? Dengan cara jemaat hidup rukun, dengan cara jemaat tidak ada perselisihan, dengan cara jemaat itu mengasihi satu dengan yang lain. Jangan memikirkan diri sendiri, tapi pikirkanlah orang lain juga. Itu yang Paulus tekankan. Nah, oleh karena itu, bagaimana merendahkan diri? Paulus meminta kepada jemaat agar melihat, memiliki, ya, pikiran dan perasaan yang ada di dalam Kristus. Ini yang akan kita uraikan pagi ini. Ini yang akan kita lihat pagi hari ini. Ada sebuah keteladanan, ada sebuah figur, ada sebuah pribadi, yaitu Yesus Kristus yang ditulis oleh Paulus secara detail tentang kehidupannya, dengan perendahan dirinya yang begitu luar biasa, sehingga jemaat itu diminta agar seluruh jemaat di Filipi lihat, kamu harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, kata Paulus. Ketika jemaat Filipi, ya, memahami keberadaan Kristus yang merendahkan diri, memahami siapa Yesus lalu berperan hidupnya di dalam dunia seperti apa, ketika jemaat Filipi melihat ke sana, bercermin ke sana, meneladani ke sana, maka hidup bergereja bisa rukun, hidup bergereja bisa saling mengasihi, hidup bergereja tidak mementingkan diri sendiri. Intinya itu. Nah, saya memberikan tema yang berbeda pagi ini, yaitu kasih Allah dalam pengorbanan yang sempurna. Karena tema bulan kita, bulan Februari adalah kasihmu tiada duanya. Bapak Ibu, mari kita melihat apa bukti pengorbanan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kita membaca ayat yang ke-6. Ya, ayat yang kelima tadi ini himbauan Paulus ataupun tekanan Paulus, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan artinya memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Nah, pikiran dan perasaan Kristus itu diungkapkan. Pikiran dan perasaan Kristus itu ditunjukkan melalui perbuatan nyata yang diurai oleh Paulus dalam ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini yang dialami oleh Tuhan Yesus, ya, yang diminta oleh Paulus agar jemaat di Filipi, ya, memiliki pikiran dan perasaan, memiliki sikap hidup seperti Kristus, memiliki kehidupan bergereja seperti Kristus, yaitu berkorban bagi orang lain, bukan bagi dirinya sendiri. Ini menarik sekali. Apa bukti pengorbanan Tuhan Yesus? Ya, bahwa pengorbanan itu sempurna. Mari kita melihat ayat 6 sampai 8a.
Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia, dan di dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini menarik sekali bahwa Yesus telah merendahkan dirinya. Jadi siapa Yesus? Kadang-kadang kita bingung kalau ada orang bertanya siapa Yesus. Yesus itu adalah Allah yang tidak kelihatan, menyatakan diri dalam wujud manusia yang berdaging, yang berjasmani ini, yaitu namanya Yesus Kristus. Itulah inkarnasi. Ya. Siapakah Yesus? Yesus adalah Allah yang tidak kelihatan, menyatakan diri dalam wujud nyata, ya, mengambil sebuah kehidupan sama dengan kita di dalam dunia. Jadi pada hakikatnya Yesus selalu adalah Allah, setara dengan Bapa, sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya di bumi ini. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Ayat 14, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, jelas dan itu clear penjelasan dalam Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Allah dari semula. Yesus adalah Allah dari semula, setara dengan Bapa. Sebelum, selama, dan sesudah masa hidupnya, Yesus adalah Allah. Menyatakan diri dalam bentuk manusia. Next. Tidak memilih dia tinggal di surga. Kemudian tidak mempertahankan posisinya kalau kita melihat. Lalu dia menjadi hamba sama dengan manusia. Artinya apa? Menarik sekali ketika kita melihat di sini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena kasihnya yang sempurna, maka dia dari surga turun ke bumi menjadi manusia. Ini sebuah perendahan diri yang sangat luar biasa. Yang walaupun dalam rupa Allah, yang walaupun dia adalah Allah, yang walaupun dia adalah sama dengan Allah, setara dengan Allah, yang berada di dalam kemuliaan surgawi, dia tidak anggap itu, lalu justru dia tinggalkan itu, dan dia mengambil rupa seorang manusia, menjadi seorang hamba. Dia tinggalkan kedudukannya di surga, dia tidak mempertahankan posisinya di sana, dia menjadi hamba dan sama dengan manusia. Next, artinya apa? Dia melepaskan segala hak istimewanya, dan kemuliaannya, dan kedudukannya, dan segala hak surgawinya dia lepaskan. Untuk apa? Agar manusia di bumi, saudara dan saya, dapat diselamatkan. Ini luar biasa. Logika berpikir manusia sulit untuk menangkap itu. Tidak ada kepentingan diri, tidak ada motivasi, tidak dipaksa untuk merendahkan diri, tidak dipaksa untuk menjadi hamba, tidak dipaksa untuk menjadi manusia, tetapi itu sebuah kerelaan dirinya. Karena itu muncul dari sebuah kasih yang sempurna dari surga tadi. Ini luar biasa. Paulus mengingatkan pada jemaat di Filipi. Lihat itu Yesus, teladani itu Yesus, tangkap pikiran dan perasaan yang ada di dalam diri Yesus. Sekalipun dia Allah selama-lamanya, sekalipun dia memiliki kemuliaan sampai selama-lamanya, dia tidak pernah menganggapnya itu sebagai milik yang dia harus pertahankan. Justru dia turun ke bumi merendahkan diri, tinggalkan surga, tinggalkan kemuliaannya, tinggalkan posisinya, dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ini luar biasa.
kemuliaan Allah, kedudukannya, dan segala hak surgawinya dia abaikan. Demi saudara dan saya untuk diselamatkan. Turun bukan karena dipaksa, tetapi kerelaan hati. Agar saudara dan saya memperoleh anugerah keselamatan. Agar manusia di bumi yang penuh dengan dosa memperoleh pengampunan dosa. Inilah yang saya katakan kasih Allah dalam pengorbanan yang sempurna. Sebuah pertanyaan yang perlu direnungkan oleh jemaat Filipi dan direnungkan oleh kita sekalian. Apa sih respon Anda, respon saya, respon saudara, respon jemaat Filipi ketika melihat Allah melakukan sebuah tindakan yang seperti ini? Dia tidak punya kepentingan sedikit pun. Dia hanya ingin agar kita yang berdosa, dia ingin agar mulut kita yang kotor, perbuatan kita yang kotor, sifat hidup kita yang kotor, penuh dengan dosa dan kenajisan itu diselesaikan di atas kayu salib. Dia mau agar harga diri kita diangkat menjadi anak-anak Allah, bukan menjadi budak iblis. Allah mau itu agar kita mendapat jaminan kemuliaan kekekalan di surga. Dia menjalankan itu bukan karena keterpaksaan, tapi karena kerelaan hatinya untuk menjadi manusia. Ini bukti pengorbanan yang sempurna, yaitu telah merendahkan dirinya. Next, yang kedua. Perhatikan baik-baik kalimat yang saya tulis bagian kedua, yaitu ia taat sampai mati di kayu salib. Ia taat sampai mati di kayu salib. Perhatikan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengambil rupa manusia hina. Dari surga turun, dari pencipta turun menjadi sama dengan ciptaan. Ini sebuah perendahan diri yang sudah luar biasa. Ya. Kalau dari Allah menjadi malaikat itu masih lumayan, tapi Allah menjadi manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Mau menjadi sama dengan manusia. Perhatikan, ya, tangga turunannya. Ya. Bukan tangga naiknya, tetapi tangga turunannya. Saudara bisa perhatikan itu. Mengambil rupa manusia agar bisa masuk ke dalam ruang yang kotor di bumi ini dan hina. Perhatikan Allah yang maha kuasa, Allah yang mulia, Allah yang maha kudus menjadi manusia, turun ke bumi, masuk pada lorong-lorong yang gelap, yang kotor. Dan saudara, kalau di dalam ayat ini seolah-olah kita dibawa kepada suasana penyaliban Kristus. Tapi saya mau ngajak saudara tarik dulu ke belakang. Perendahan diri tidak hanya dimulai di sana, tapi sebelum itu sudah ada proses. Prosesnya seperti apa? Dia menjadi bayi yang dilahirkan dari rahim Maria. Perhatikan saudara, penderitaan yang dia alami. Posisi dia dilahirkan pun tidak wajar, tidak seperti kelahiran saudara dan saya. Apakah ini bukan sebuah perendahan diri yang sangat dalam? Kalau seandainya dia dilahirkan tapi di istana raja yang penuh dengan kemewahan, masih mending. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika dia dilahirkan dan orang Kristen memperingati pada hari kelahirannya yaitu hari Natal, dia dilahirkan bukan di tempat yang baik, bukan di tempat yang bagus, bukan dikasih permadani ataupun dikasih karpet yang mewah, tetapi diletakkan di sebuah palungan, di sebuah kandang tempatnya. Mari kita berimajinasi, berlogika, penderitaan ini sudah luar biasa. Itu. Kemudian saat hidupnya terancam oleh Raja Herodes, dia harus dilarikan ke Mesir. Karena bayi-bayi yang lahir akan dibunuh yang laki-laki di Yerusalem. Dia harus diselamatkan dulu. Perhatikan hidupnya,
teraniaya, hidupnya terancam. Bukan untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi pure murni untuk orang lain, untuk manusia berdosa saudara dan saya. Saya mau mengajak saudara untuk merenungkan karya keselamatan yang besar ini. Setelah suasananya baik, kemudian dia balik ke Yerusalem. Dalam perjalanan hidupnya, saudara, tidak ada kepentingan diri sendiri, dia selalu melayani orang lain, dia selalu menolong orang lain, dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Tapi apa jawaban orang banyak? Banyak yang menolak, banyak yang menghina, sampai kepada akhirnya penderitaan itu terjadi melalui penyaliban di atas kayu salib. Dan nanti saya jelaskan sedikit berkenaan dengan itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ia turun lagi setelah menjadi manusia, kata Alkitab, ia turun lagi menjadi seorang hamba atau budak. Budak itu tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Budak itu dikuasai oleh majikannya. Mau dijual, mau dibunuh, mau diapakan, budak. Itu namanya budak. Dan Yesus memposisikan dirinya dengan merendahkan diri. Dari Allah turun menjadi manusia, dari manusia menjadi seorang hamba. Dianggap sebagai seorang budak. Perhatikan baik-baik. Seorang budak itu tidak punya hak untuk hidupnya, saudara. Budak turun lagi. Budak turun lagi menjadi posisi budak, masih turun lagi. Mengambil posisi mati. Ya. Allah jadi manusia. Manusia menjadi budak. Budak turun lagi mati. Kalau budaknya masih hidup masih mending. Ini mati, mengambil mati. Yuk kita berimajinasi. Mati. Matinya tidak mati biasa. Matinya tidak mati oleh karena sakit, oleh karena panjang umur, atau oleh karena umurnya sudah beberapa puluh tahun atau beberapa ratus. Tidak. Tapi matinya, saudara, mati disalib. Kematian orang yang mati disalib ini dikategorikan adalah mati yang tidak terhormat. Mengapa? Karena sebuah salib itu artinya adalah diperuntukkan bagi seorang penjahat besar, kelas kakap. Orang yang mati disalib saat itu adalah karena dia berbuat sebuah kesalahan, sebuah kejahatan yang sangat besar. Perhatikan baik-baik. Bapa di surga, Allah di surga turun ke bumi dengan tahapan-tahapan, tangga penurunan kerendahan hati dan merendahkan dirinya menjadi hamba, bahkan hamba menjadi mati, bahkan matinya pun harus dikategorikan mati seperti seorang penjahat, walaupun dia bukan penjahat. Ingat, ketika Yesus disalib, kanan kiri ada siapa? Seorang penjahat, dua orang penjahat kanan kiri Tuhan Yesus. Itu. Nah, biasanya penjahat itu disalib. Sebelum disalib, dia harus memikul salibnya itu ke tempat di mana dia harus disalib. Misalnya ke puncak bukit, dia harus membawa ke sana. Sudah disuruh membawa salibnya dengan sangat penuh penderitaan, sampai di sana disalib, dipaku. Matinya tidak langsung mati. Dengan disiksa dan matinya pelan-pelan. Sampai akhirnya menghembuskan nafasnya. Bisa sampai sepanjang hari, bisa sampai hari berikutnya baru mati. Saudara, mari kita memikirkan penderitaan yang luar biasa itu. Karena dia ingin mengampuni dosa kita. Karena dia ingin mengangkat kita menjadi anaknya. Apa tanggapan kita terhadap anugerah itu? Apa respon kita terhadap kasih Allah yang sempurna, yang merasa diri kita berdosa, lalu Tuhan mengampuni dosa kita? Apakah kita justru sebaliknya merasa diri paling benar, paling hebat, paling gak pernah punya salah? Itulah sebabnya Paulus menasihati, karena ada dua sosok wanita di sini, pemimpin gereja di sini yang sedang berselisih. Audia sama Sintike dinasihati, selesaikan baik-baik.
Saya tidak ada di Filipi, saya di penjara. Jangan ada perpecahan. Karena ada nasihat, ada kasih, ada penghiburan. Silahkan ya, saling berdoa satu dengan yang lain. Agar tidak terjadi perpecahan pelayanan di kota Filipi. Paulus menasihati itu, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Jangan menganggap dirinya paling hebat, paling pandai, paling luar biasa. Ampuni kesalahan satu dengan yang lain. Terima keberadaan yang lain. Jangan untuk dirinya sendiri, tapi berbuatlah untuk orang lain. Ini ajaran yang luar biasa. Ini ajaran yang luar biasa. Budak akhirnya posisi mati di atas kayu salib seperti yang tadi sudah saya gambarkan. Mengapa Yesus mau melakukan itu semua? Karena ketaatannya kepada Bapa. Dia sangat taat kepada Bapa. Untuk apa? Menebus dosa saudara dan saya. Menebus dosa manusia. Menyelesaikan permasalahan manusia di bumi. Ketaatannya bukan hal yang mudah dan otomatis dia lakukan, tetapi dia lakukan penuh perjuangan. Untuk menjadi taat seperti Yesus dia berjuang, saudara. Ingat waktu dia disalib, nggak tahan ya. Dia sempat berbicara, Eloi, Eloi, lama sabatani. Nggak kuat saudara secara fisik. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Luar biasa. Luar biasa. Saat berdoa, di Taman Getsemani dia berdoa, ya Bapa, jika engkau berkenan, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Karena sangat berat, sangat menyiksa, sangat luar biasa penderitaan. Biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ini luar biasa. Keteladanan itulah yang perlu ditanamkan di dalam setiap hati orang percaya. Sehingga tidak ada orang yang merasa hebat. Tidak ada orang yang merasa tidak perlu orang lain. Sehingga tidak ada orang yang merasa bahwa dia hanya mementingkan diri sendiri, perlu berbuat satu dan yang lain. Yang terakhir, kita akan melihat ketaatan Tuhan Yesus itu mendapat upah. Ketaatannya mendapatkan kemuliaan. Ayat 11 sampai ayat 9 sampai 11 ini luar biasa. Kalau saya merenungkan ayat ini luar biasa. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian baik yang dalam ruangan ini maupun di rumah. Ya, ayat 9 sampai 11. Bunyinya demikian. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Allah sangat meninggikan. Apa yang dibilang Alkitab betul. Mengapa ditinggikan? Ayo, siapa yang bisa menjawab mengapa Yesus ditinggikan? Mengapa Yesus ditinggikan? Karena dia telah melewati perjalanan perendahan diri dengan sempurna. Alkitab berkata, barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Yesus ditinggikan karena dia telah melewati lorong-lorong gelap, karena dia telah melewati perjalanan tangga-tangga perendahan diri sampai kepada mati di atas kayu salib. Wow, mungkin selama hidupnya Yesus tidak mendapat tepuk tangan. Selama hidupnya Yesus tidak mendapat elu-elu orang. Selama hidupnya justru Yesus mengalami penderitaan, penganiayaan, dan diperlakukan orang lain tidak adil sampai kepada terjadi penyaliban di atas bukit Golgota. Tetapi saudara, rancangan ilahi berbeda dengan pola pikir manusia. Ayat 9 membuktikan itulah sebabnya. Ada sebab mengapa Yesus ditinggikan. Karena ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8 dilakukan, dijalani dengan sempurna. Dijalani dengan tuntas. Dijalani dengan tanpa celah. Sehingga ayat yang ke-9 itulah sebabnya. Next. Karena tidak ada satu manusia pun
Karena tidak ada satu manusia dan satu nama pun yang berkuasa di surga dan di bumi, yang memiliki kuasa di surga dan di bumi kecuali nama Yesus. Jadi dunia sedang tertutup mukanya ketika melihat Yesus ini. Seolah-olah dia adalah manusia biasa, seolah-olah dia adalah orang lemah, seolah-olah dia seperti orang yang tidak berdaya. Tetapi ingat ayat Alkitab apa yang dikatakan. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada satu nama pun yang berkuasa di surga dan di bumi kecuali nama Yesus. Seperti yang saya tulis di dalam layar kaca, saudara lihat. Dan dia adalah Allah sendiri yang turun dari surga untuk menyelamatkan kita manusia. Dalam nama Yesus itulah sebabnya Alkitab berkata, semua bertekuk lutut, baik yang di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Artinya apa? Yesus membuktikan bahwa dia adalah Allah, maka semua ciptaannya harus bertekuk lutut di bawah kuasanya. Ayat 10. Dia membuktikan bahwa dia bukan manusia lemah. Memang dia mengambil rupa manusia, memang dia menjadi hamba, memang dia menjadi seolah-olah budak yang tidak berkuasa atas dirinya. Tapi ingat bahwa itu sebuah perjalanan yang harus dia lalui sebagai tanda ketaatan untuk menyelamatkan saudara dan saya orang berdosa. Dan ayat 11 jelas di sana, segala lidah mengaku. Pengakuan inilah membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita merenungkan poin-poin yang sangat luar biasa ini. Apa yang dapat kita banggakan? Ya, kita tidak bisa menyombongkan diri, kita tidak bisa menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Siapa sih kita ini? Emangnya kita sudah menjadi orang yang sempurna? Itulah sebabnya Paulus menasihati kepada jemaat ini. Hendaklah, ya, hendaklah di sini dikatakan. Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya dengan rendah hati, ingat rendah hati. Menganggap seorang yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan ayat-ayat ini. Saya percaya bahwa yang ada dalam ruangan ini tidak ada yang sempurna. Saya percaya bahwa dalam ruangan ini sebagai orang yang berdosa. Dan saya percaya bahwa sedosa apapun, Tuhan bisa mengampuni dan menyucikan dosa kita. Yang menjadi perenungan bagi kita, apa yang dapat kita perbuat agar nama Tuhan dipermuliakan, agar hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, agar kita tidak mencari kepentingan diri sendiri. Tidak ada hidup kecuali kehidupan kita yang dipimpin dan ditolong oleh Tuhan Yesus. Biarlah segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Kita bangkit berdiri, kita merespon firman Tuhan hari ini dengan sebuah pujian bagi Dia. Bukan bagi kita, bukan bagi saya, bukan bagi pasangan kita, tapi bagi Dia segala pujian, hormat dan kemuliaan. Mengapa? Karena Dia telah turun ke bawah, melewati lorong-lorong kegelapan, tangga-tangga perendahan diri, sempurna adanya. Mari kita merendahkan diri, berlutut di bawah kaki salib Kristus dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, bersyukur telah Engkau selamatkan, dan biarlah sisa hidupku hanya untuk Tuhan, bukan untuk kedagingan, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk mencari pujian, tapi mempermuliakan Tuhan setiap waktu. Ya Yesus telah mati bagiku. Amin. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujian
Benar, kita tidak ada satupun yang mampu membalas kasih-Nya yang sempurna itu. Saudara dan saya diangkat jadi anaknya. Bersyukur dan bersyukur dan bersyukurlah saudara. Dia akan memberikan damai dalam setiap kehidupan kita. Amin. Hanya Dia damai yang bisa menjamin untuk kita. Sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Saya mengajak Bapak Ibu merenungkan syair demi syair dan nyanyikan dengan penuh ketundukan dan hormat pada Tuhan. Sadari setiap kita tidak ada yang sempurna. Mari kita datang kepada Yesus, menyembah, memuliakan, meninggikan, mempermuliakan Dia. Karena Dia telah mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk setiap kita, Bapak Ibu. Buka pintu hatimu. Jika ada orang-orang yang mendengar suara Yesus, yang mendengar firman Allah ini, dimanapun saudara berada dan saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukalah pintu hatimu. Terima Yesus dalam hatimu agar Dia menjadikan Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara akan dijamin mengalami kasih Tuhan yang kekal, damai, sejahtera, dan diberikan keselamatan. Biarlah hanya bagi Dia. Sembah kitanya bagi Dia, saudara. Dengan sepenuh suara kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Saya silakan untuk duduk. Berdoa masing-masing di dalam Tuhan. Kalau ada dosa dan salah, mohonlah pengampunan daripada Tuhan. Dia telah datang dari surga untuk mengampuni dan menyucikan dosa-dosa saudara. Dia memberikan damai sejahtera di dalam setiap hati kita. Jangan biarkan damai sejahtera itu dicuri oleh kuasa-kuasa lain. Biarlah dia tertanam di dalam setiap hati kita. Ambillah sebuah komitmen untuk menjadi berkat bagi sesama. Jangan mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Biarlah hidup kita bermanfaat, berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Masih ada waktu bagi kita untuk memperbarui kehidupan kita. Allah sangat terbuka menunggu kita untuk kita datang dalam kelemahan. Bapa kami dalam surga, terimalah kami umat-Mu nih Tuhan. Biarlah Engkau boleh menjadi Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan damai sejahtera di dalam hati kami. Biarlah Roh Kudus menerangi hati kami, hidup kami. Karena hidup kami adalah hidup oleh karena percaya. Kuduskan, sucikan, hapuskan semua kesalahan dan pelanggaran kami. Agar kami boleh hidup berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran firman, dalam ketaatan, boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada undangan pernikahan di layar kaca, Bapak Ibu bisa melihat. Ini saudara kita ya, yang melayani, guru Injil kita yang melayani di Prabu Mulih pada tanggal 20 akan melangsungkan pernikahan di Semarang ya, di STBI. Bapak Ibu anggota Gereja Baptis Palembang diundang ya. Saudara bisa melihat di layar kaca. Tanpa menguras hormat, yang mengundang Bapak Ibu Saudara, teman dan lain sahabat untuk mengikuti acara online, ya, acara pernikahan tersebut. Nah, nanti Mbak Mariati atau bagian multimedia akan menyebarkan ke grup. Kalau Bapak Ibu nanti tanggal 20 bisa mengikutinya melalui link yang ada. Prosesi pernikahannya yang akan berlangsung di Aula Mulus Budianto di STBI Semarang ya. Bapak Ibu, ini yang saya sampaikan dan kita terus akan doakan supaya pemberkatan pernikahan juga berjalan dengan baik. Kita akhiri dalam doa, mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan berdoa syafaat sebentar, lalu kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk saudara kami Dian dan calon yang akan menikah besok tanggal 20 yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari, didoakan, digumuli. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong rangkaian acara pemberkatan berjalan dengan baik. Dan nanti akan membawa istrinya ke Sumatera Selatan untuk melayani di Prabu Mulih. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkatinya. Kami serahkan dua keluarga besar, biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati semuanya, sehingga menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, menjadi berkat, menjadi garam dan terang di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini sedang berulang tahun, beberapa hari ke depan, biarlah Tuhan akan memberkati mereka. Kami percaya bahwa kehidupan yang sejati, yang indah, perjalanan hidup adalah perjalanan yang kami lalui bersama Yesus, bukan kami lalui dengan diri kami sendiri. Tapi karena Yesus yang menyertai, maka sukacita itu akan terjadi. Berkati saudara kami yang berulang tahun, panjang umur, sukacita, dan diberkati usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Begitu juga seluruh sidang jemaat yang sudah mengikuti vaksin ketiga, berkati mereka supaya tetap terproteksi, menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan yang ada. Kami doakan supaya mereka terus dipakai Tuhan dan diberkati di masa pandemi ini Bapa, supaya kami terus setia membaca firman Allah, berdoa, memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan dengan kuasa-Mu. Dan biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam iman kami. Kami doakan supaya kerinduan kami untuk membuat kelompok-kelompok kecil, sekolah minggu Amanat Agung boleh berjalan dan semuanya boleh diberkati Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak anggota jemaat boleh setia mengikuti kelompok-kelompok kecil tersebut. Kami menyerahkan untuk rapat perancang hari ini, setelah ibadah Tuhan juga memberkati. Ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa negara kami di dalam memerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri semuanya, sampai kepada pemerintahan di daerah Tuhan memberkati. Khususnya di dalam mendistribusikan vaksin supaya terus masyarakat dengan kesadaran untuk dapat divaksin dengan baik. Juga kami menyerahkan kesetiaan jemaat-Mu yang telah setia mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan setiap waktu, setiap ibadah. Berkati mereka sekalian dengan berkat Allah yang berkelimpahan. Kami percaya mereka tidak hanya cukup, tapi mereka Tuhan berikan kelebihan-kelebihan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan yang sakit, Ibu Jamino yang masih dalam perawatan di rumah sakit bekas habis operasi, Tuhan memberkati supaya segera diberikan pemulihan. Dan juga yang lemah fisik, siapapun mereka yang tidak kami sebut satu persatu, biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan nanti kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Biarlah apa yang kami berikan, kami kembalikan dengan tulus dan dengan sukacita untuk mendukung pelayanan di gereja-Mu ini. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Yesus. Pulanglah dengan damai sejahtera. Jalanilah kehidupan ini dengan sukacita, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, memiliki teladan Kristus dan menjadikan kita berkat bagi siapapun. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan, penghiburan, penyertaan Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita masing-masing, mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ayatkan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan ayatkan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan ayatkan syukur bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Silakan bersaat teduh. Sampai berjumpa minggu depan. Shalom, Tuhan memberkati.